Ini menurut Abang apakah tepat gitu? Apakah gimana itu? Saya kurang ada ganjalan di hati saya itu seperti itu, Bang. Gimana menurut Abang? Menurut saya itu overdosis. 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 Dan sering kita lihat kan di YouTube kan masalah Pak Deddy yang suka mana ya belusukan, belusukan kalau sosial, belusukan kalau sosial kan boleh. Kalau saya sih cara pandang saya kalau sosial sih setiap orang boleh saja. Ya, boleh kan? Boleh saja. Yang dia tulisan Pak Deddy sama yang di atas kan. Tuh, saya setuju dalam hal ini, saya setuju. Mau nanya ini Pak, sudut pandang Abang ini masalah Pak Deddy ngatur pasar, terus ngatur pedagang kaki lima dan mengatur parkiran ini menurut Abang apakah tepat gitu? Apakah gimana itu? Saya kurang ada ganjalan di hati saya itu. Seperti itu Bang, gimana menurut Abang? Menurut saya itu overdosis. Overdosis. Aduh, teman-teman boleh nilai deh. Ini adalah aktivis Subang, bahkan dia mengaku ketua LSM Subang. Ketika ditanya bagaimana pendapat Njangplek ini, namanya Njangplek, bagaimana pendapat ketua LSM ini mengenai Kang Deddy Mulyadi yang sering belusukan, membersihkan pasar, menertibkan pedagang kaki lima dan mengatur parkir. Jawabannya overdosis, guys. Aduh. Ayah wae jelma, aduh. Teman-teman boleh nilai sendirilah. Kita lanjutkan ya. Biar nggak penasaran nih. Kenapa bisa overdosis? Ya kan dari kecamatan dan Sifat ya. yang namanya Dewan Perwakilan Republik Indonesia ya. Berarti bukan hanya Purwakarta ke Jawa Barat saja yang gak urus. Contohnya ngurus pasar, Purwakarta, ngurus sampah, daerah Subang, Purwakarta. Padahal kalau sampah di luar Jawa itu banyak masalah lingkungan juga. Karena beliau bagian lingkungan hidup, pertanian lingkungan hidup, kehutanan. Wakil Komisi 4. Yes. Ya kan, kalau ya tahu strategi dia itu. Sambil minum teman-teman, jadi harus sambil minum. Pemain lingkungan, para perusak lingkungan di Kabupaten Subang ataupun di Purwakarta dia tahu. Tahu apa?
tahu inilah, lagi makanya gini-gini aja gitu. Ya. Mafianya dia bisa atasi. Yang kerusakan alam, Ya. kerusakan alam lah. Ya, bagi-baginya tahu lah, sudah berani. Oke. Kalau Kalimantan kira-kira Nah, kalau Kalimantan, kalau luar Jawa, berani nggak gitu aja. apa berdebara ini ya? Ya, apalagi kalau Kalimantan So. parah kan. Nanti saya komentarin ini ya. Kita lanjutkan aja dulu, biarin. Kalau jogging, kalau fishing kan gitu ya, bawa badan hutan, pasti Kalimantan sampai belakang-belakangnya kan orang-orang tua. kemarin kan banjir loh, Pak. Tahun 2021 banjir luar biasa. Baru saya dulu kan tinggal di Kalimantan, anak saya di situ. Oh, Jadi, pantesan yang bahas Kalimantan ya. Ternyata ini dulunya tinggal di Kalimantan, bahkan anaknya tinggal di Kalimantan. Kemudian pejabat ke sana. Jadi masyarakat yang ada di Kalimantan itu yang risikonya. Jadi karena pengusaha tambang itu tidak peduli sama hutan, sama lingkungan hidup, dia sudah keruh, bisa tinggalkan. Nah, Dibantu kepada masyarakat setempat yang banjir gitu kan. ya, ini udah jelas nih, udah jelas. Difokuskan di luar Jawa, karena dia tidak ada kepentingan. Kalau dia tidak ada kepentingan mah dia mengurusi lingkungan di luar Jawa. Kecuali ada kepentingan di Jawa Barat. Kepentingan naon? Harus jelas, harus jelas. Kan sebagai DPR itu kan sosial kontrol. Republik Indonesia loh kan? Iya, Betul, memang betul. Fungsi dan tugas DPR itu apa? Saya kira membuat panduan, legislatif, buat bangga, buat anggaran, gitu. Ketiganya sosial kontrol. Sosial kontrol. Kan? Nah, bukan garis bawahi ya. Kontrol garis bawahi ini. Bikin undang-undang yang di bidangnya ya, misalkan kalau pertanian gimana supaya harga pupuk turun kan, supaya impor beras ditekan kan, seperti terus masalah lingkungan hidup, pengusaha jangan sembarangan gitu kan. Pengusaha batu bara, pengusaha ilegal lah. Ya, ya. Kebanyakan ya biasa juga ini kebanyakan instan. Nah, apa ini? Jadi itu kalau beberapa itu hanya instan. Misalnya gimana? Maksudnya jangka pendek aja. Kumaha tah? Kalau jangka pendek itu misalkan ada bantuan sambil kan kasih uang bulan berapa? Bukan mengurangi bulan banyak. Kenapa pernah ada yang anak kamu ngambil di tangan bayarin? Terus sebetulnya dia anaknya ngamen lagi. Jadi tidak ada jalan keluar. Kenapa? Gila teman-teman. Saya komentari dulu nih. Dari pertama tadi saya menonton video ini ya, ketika saya menonton video ini, saya mendengarkan, teman-teman juga pasti mendengarkan ketua LSM ini bilang Kang Deddy Mulyadi ini harusnya seluruh Indonesia atau seluruh namanya DPR RI, berarti Republik Indonesia. Nah, harusnya jangan di Purwakarta saja. Ketua LSM bilang seperti itu. Nah, ini mungkin ini pendapat saya ya teman-teman. Setahu saya Kang Deddy Mulyadi ini sudah jelas-jelas di video saya sebelumnya ketika mengadakan raker atau rapat kerja dengan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, itu sudah jelas. Kang Deddy Mulyadi menyatakan pendapatnya dengan tegas mengkritik kinerja menteri yang tidak sesuai. Nah, karena apa? Karena Kang Deddy tidak bisa berbuat apa-apa. Kang Deddy hanya mengontrol, fungsi kontrol dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Ada keluhan di masyarakat disampaikan, ada harapan di masyarakat disampaikan. Nah, menteri ini tugasnya, Menteri Kehutanan tugasnya menjaga hutan. Yang seharusnya menertibkan atau menjaga hutan itu Menteri Kehutanan. Kang Deddy Mulyadi hanya ngontrol. Nah, harusnya menteri yang bertindak. Nah, jadi si bapak ini karena mungkin sering melihat Kang Deddy Mulyadi ini
di konten YouTube-nya sering membersihkan pasar, menertibkan pedagang kaki lima, dan juga menertibkan tukang parkir. Seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini kerjanya seperti itu, padahal bukan seperti itu. Nah, di beberapa kesempatan Kang Deddy Mulyadi sempat diupload ya ke YouTube-nya. Ketika rapat, ketika bekerja pagi-pagi sudah bangun, itu semuanya diupload ke YouTube. Nah, tidak semua memang ketika kerja diupload ke YouTube, tetapi seolah-olah si abang ini menyatakan kalau Kang Deddy Mulyadi kerjanya seperti itu dan hanya di Purwakarta saja. Tidak seperti itu. Nah, terus tadi si Bapak LSM ini bilang cara kerjanya itu instan. Dikasih uang, lalu pergi. Nah, ketika ada pengamen, dikasih uang dengan harapan tidak ngamen lagi. Nah, lalu Kang Deddy Mulyadi setelah pergi, dia ngamen lagi. Itu di luar kontrol Pak Deddy Mulyadi dong. Masa Pak Deddy Mulyadi harus standby di situ ngeliatin satu orang supaya tidak ngamen? Kan seperti itu. Nah, terus ini sebagai lembaga swadaya masyarakat ini tidak memperhatikan itu, berarti tidak bertindak, berarti hanya bisa mengkritik. Nah, terus satu lagi, si Bapak LSM ini bilang sampah di Subang ini mulai berantakan lagi. Nah, jadi Kang Deddy Mulyadi ini hanya membersihkan spontan atau instan, katakanlah seperti itu. Ketika Kang Deddy Mulyadi tidak ada, kotor lagi. Nah, ini sudah jelas. Sudah jelas. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang sangat peduli. Ketika masuk ke salah satu daerah, terus daerah itu kotor dengan sampah, Kang Deddy Mulyadi bersihkan. Nah, cuman yang jadi masalah dan yang jadi pertanyaan, tadi si abang ini bilang ketika saat inilah, katakan seperti itu ya, karena video ini beberapa hari yang lalu, di Subang ini mulai kotor lagi. Artinya si Bapak LSM ini melihat tumpukan sampah tersebut. Nah, sementara si Bapak ini hanya bisa mengkritik, seolah-olah ini harus KDM yang membersihkan. Bagaimana nih teman-teman? Harusnya si Bapak ini ketika melihat tumpukan sampah, bersihkan. Mengkritik itu harus sambil memberikan contoh. Bantu dong, Pak Deddy ini hanya sendirian, tangannya cuma 2. Gak bisa semua wilayah Pak Deddy bersihkan. Dan satu hal lagi perlu diingat untuk si Bapak ini nih, si Bapak Insinyur dan Bapak LSM ini. Setahu saya ya, Kang Deddy Mulyadi ketika berkunjung belusukan menyambangi warga lalu memberikan uang, itu uang pribadi Kang Deddy Mulyadi. Nah, setahu saya ini adalah uang Kang Deddy Mulyadi yang diberikan secara cuma-cuma. Contoh, ini punten ya, seperti kemarin Neng Ayu ditarik, diangkat sama Kang Deddy Mulyadi, dikuliahkan, terus kesehatannya dijamin. Itu menggunakan uang pribadi. Uang pribadi Kang Deddy Mulyadi saking pedulinya terhadap warga masyarakat setempat. Dan ini perlu digarisbawahi, ini bukan berarti Kang Deddy Mulyadi sedang menjalankan tugasnya atau sedang dalam jam kerjanya, bukan. Nah, jadi semua ini dilakukan di luar jam kerja. Seperti yang Ambu Anda kemarin sampaikan, Kang Deddy Mulyadi itu jam kerjanya tidak jelas. Kadang-kadang weekend, bahkan hari Minggu juga beliau tetap belusukan. Itu sudah jelas. Nah, ini gini aja ya teman-teman. Saya kalau terlalu banyak ngomong juga takutnya salah. Yang jelas begini deh. Lokasi di mana tempat tinggal Kang Deddy Mulyadi dan sekitarnya itu sudah jelas-jelas bersih dan sangat bersih, rapi, warganya juga tertib. Itu karena apa? Karena ada orang yang peduli, baik dari bupatinya sendiri, yaitu Ambu Ane, istri Kang Deddy Mulyadi, termasuk Kang Deddy Mulyadi yang sangat ekstra keras menjaga lingkungan atau kebersihan lingkungan, karena beliau ini sangat peduli sekali terhadap lingkungannya. Nah, seperti itu. Jadi singkatnya beginilah teman-teman, Kang Deddy Mulyadi ini kalau dengar dari si abang ini kan seolah-olah
kerjanya hanya seperti itu saja, hanya di Purwakarta saja, hanya di Jawa Barat saja, dan seolah-olah ini ada kepentingan kan si abang ini begitu. Ya, Pak Deddy Mulyadi memang seperti itu. Nah, ketika di luar jam kerjanya, sudah pulang kerja, ya Kang Deddy Mulyadi kerjanya begitu, kesehari-harinya seperti itu. Ya, sayang terhadap masyarakat, sayang terhadap orang-orang yang memang perlu dibantu, ya Kang Deddy bantu. Nah, jadi sudah tidak ada alasan lagi, sudah tidak ada yang harus dibicarakan lagi, nggak perlu dikritik lagi. Memang seperti itu yang harus dikritik itu ketika kita tidak peduli terhadap lingkungan, lalu kita bisanya mengkritik orang lain yang sudah jelas-jelas peduli terhadap lingkungan. Nah, di mana kita, apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita utarakan? Nah, ketika kita mengkritik, harusnya kita sudah lebih dari itu dong. Oh, si itu gini. Ya, harusnya kita udah di atas mereka yang kita omongin. Ketika si abang ini mengkritik, harusnya sudah melakukan lebih dari Kang Deddy Mulyadi. Itu yang the best. Jangan cuma mengkritik, tapi tidak bisa memberikan solusi dan tidak bisa memberikan contoh yang baik. Nah, mohon maaf ya abang-abang, ini Bapak Insinyur dan Bapak LSM ya, Njang Black namanya, Bapak Njang Black. Mohon maaf sekali lagi. Saran saya sih lebih fokus kepada ya minimal warga sekitar ya. Ini abang ini kan ketua LSM ya, ini ngakunya ketua LSM ya, harusnya lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Contoh Kang Deddy Mulyadi, itu aja saran saya, gak usah mengkritik, contoh aja udah. Ketika ada beberapa orang puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang mencontoh Kang Deddy Mulyadi, saya yakin hasilnya akan beda daripada hanya bisa mengkritik tanpa bisa memberikan solusi. No action, talk only. Ini namanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Ini mohon maaf, saya sebetulnya agak sedikit kurang fit nih, tapi demi teman-teman saya semangat. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya semakin sukses. Selalu doakan ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.